Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kekasih. Berharap bahwa Bapak Ibu dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang sehat, di dalam menyambut hari ini, hari karunia Tuhan, hari Senin tanggal 21 November 2022. Mari Bapak Ibu, sebelum kita memulai berbagai macam aktivitas kita hari ini, kita membaca, kita mendengar, kita merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 46 ayat 18 hingga ayatnya yang ke-28. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami datang bersyukur, kami datang berterima kasih atas setiap kasih sayang-Mu, pertolongan-Mu, kesetiaan-Mu yang selalu kami alami dalam kehidupan kami. Teristimewa Tuhan, Engkau telah membangunkan kami dalam peristirahatan kami sepanjang malam yang telah kami lalui bersama-sama dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang sehat. Kami meyakini bahwa itu semata-mata karena kasih dan pertolongan-Mu. Mengawali hari kami hari ini, kami akan bersama-sama membaca, mendengar, bahkan merenungkan firman-Mu. Kuasai hati dan pikiran kami ya Roh Kudus, sehingga kami dapat mampu memaknai firman yang akan bersama-sama kami baca, kami dengar, bahkan kami renungkan pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam Kristus Yesus, firman yang hidup kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Yeremia 46 ayat 18 sampai ayatnya yang ke-28. Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Raja yang namanya Tuhan semesta alam. Ia akan datang seperti gunung Tabor yang menjulang di antara gunung-gunung lain, seperti gunung Karmel yang menganjur ke laut. Siapkanlah bagimu barang-barang untuk perjalananmu ke pembuangan, hai putri Mesir yang sudah lama menetap. Sebab Memphis akan menjadi sunyi sepi, dijadikan reruntuhan yang tidak berpenduduk lagi. Mesir adalah lembu muda yang elok, tetapi seekor pikat dari utara mendatangi dia. Juga prajurit-prajurit upahan yang ada padanya adalah seperti anak-anak lembu tambun. Mereka pun berbarik dan melarikan diri bersama-sama. Mereka tidak dapat bertahan, sebab hari bencana mereka menimpa mereka, yakni waktu penghukuman mereka. Suaranya seperti ular yang mendesis apabila mereka berjalan maju dengan bertentara. Mereka mendatangi dia dengan membawa kapak, seperti orang-orang penebang pohon. Mereka menebang hutannya, demikianlah firman Tuhan. Sekalipun itu tidak dapat dimasuki, sebab lebih banyak mereka daripada belalang, tidak terbilang jumlahnya. Putri Mesir menjadi malu, diserahkan ke dalam tangan bangsa dari utara. Tuhan semesta alam, Allah Israel berfirman, sesungguhnya Aku mendatangkan hukuman atas dewa Amon dari Tebe, atas Firaun beserta Mesir, dewa-dewanya dan raja-rajanya, yakni atas Firaun beserta orang-orang yang percaya kepadanya. Aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawa mereka, yakni ke dalam tangan Nebukadnezar, Raja Babel dan para pegawainya. Tetapi sesudahnya negeri itu akan didiami seperti dalam zaman purbakala. Demikianlah firman Tuhan. Maka engkau
Janganlah takut, hai hambaku Yakub. Janganlah gentar, hai Israel. Sebab sesungguhnya aku menyelamatkan engkau dari tempat jauh, dan keturunanmu dari negeri pembuangan mereka. Yakub akan kembali dan hidup tenang dan aman, dengan tidak ada yang mengejutkan. Maka engkau janganlah takut, hai hambaku Yakub. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku menyertai engkau, segala bangsa yang keantaranya engkau kucerai-beraikan akan kuhabiskan, tetapi engkau ini tidak akan kuhabiskan. Aku akan menghajar engkau menurut hukum, tetapi aku sama sekali tidak memandang engkau tak bersalah. Amin. Firman Tuhan. Dari keseluruhan bacaan kita diberi satu tema, yaitu penyertaan Tuhan atas umatnya. Bapak, Ibu, Saudara, setiap kita pasti sudah bahkan sering mengalami kesusahan, sering mengalami penderitaan. Dan tentunya jika ada di posisi ini, rupa-rupanya semangat hilang. Ada ketakutan tersendiri, ada kekhawatiran tersendiri. Begitupun umat Tuhan dalam pembacaan kita, di dalam menjalani kehidupan mereka yang sementara dijajah, yang sementara dijadikan budak oleh bangsa lain. Mereka takut, mereka rupa-rupanya kehilangan harapan dan tidak semangat, mereka khawatir. Akan tetapi di balik ketakutan mereka ini, firman Tuhan datang kepada mereka melalui Nabi Yeremia. Di ayat 27-28 pembacaan kita ditekankan bahwa pertolongan Tuhan akan ada bagi mereka. Mereka akan diselamatkan dari penderitaan yang mereka alami. Dan Tuhan menjanjikan bahwa mereka akan kembali hidup dan tenang. Mereka akan kembali hidup dengan aman. Tuhan akan menyertai mereka dalam kehidupan mereka. Dan lebih dari itu, janji Tuhan kepada mereka bahwa mereka akan terus merasakan kedamaian. Tuhan akan menghukum orang-orang yang menindas mereka. Bapak Ibu, di sini terlihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya. Pertolongannya tidak pernah terlambat. Firman Tuhan hari ini datang kepada kita bahwa sebesar apapun pergumulan yang kita alami, yakinlah bahwa Tuhan ada bersama dengan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Kalau Dia berjanji kepada umat Israel bahwa Dia akan memberikan pertolongan kepada mereka, maka Dia juga berjanji kepada kita untuk memberikan pertolongan, untuk memberikan kekuatan di dalam melawan setiap badai kehidupan yang silih berganti menghampiri kita. Jadi mari Bapak Ibu, kita terus datang kepada Tuhan. Kita terus berserah kepada Tuhan, apapun bentuk pergumulan kita. Percayalah bahwa Tuhan akan menyertai kehidupan kita. Dia akan memelihara, Dia akan melindungi kita di masa-masa sulit sekalipun. Jadi mari, terus semangat, yakinlah bahwa Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami senantiasa datang, karena kami mengamini dan mengimani bahwa Tuhanlah sumber pertolongan, Tuhanlah sang pemilik kehidupan kami. Terima kasih buat firman-Mu yang baru saja kami dengarkan bersama-sama. Sekiranya itu dapat menjadi pedoman hidup kami, menjadi pegangan hidup kami di saat kami sedang
mengalami berbagai macam pencobaan-pencobaan hidup, pergumulan-pergumulan hidup. Kami berdoa Tuhan buat segenap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Sekiranya Tuhan tetap bersama-sama dengan mereka, memberikan senantiasa kekuatan kesehatan di dalam menjalani hidup karunia Tuhan sepanjang hari ini. Memberkati usaha dan pekerjaan yang mereka tekuni, sekiranya itu dapat menghasilkan berkat yang berasal daripada Tuhan sendiri. Semakin hari semakin berkembang di dalam Tuhan, dan biarlah mereka senantiasa mengucap syukur atas berkat Tuhan. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang dalam kelemahan tubuh karena berbagai macam sakit penyakit. Tuhan menolong mereka, mengasihi mereka, memberikan kekuatan di dalam melawan sakit penyakit yang mereka derita pada saat ini. Dan biarlah mereka dapat pulih kembali, dan kami meyakini bahwa tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Berdoa bagi jemaat Tuhan yang di dalam menjalani masa yang lanjut usia, kekuatan serta penghiburan sekiranya boleh dinyatakan melalui segenap orang tua kami yang dalam menjalani masa yang lanjut usia. Biarlah iman dan pengharapan terus dinyatakan hanya kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat segenap jemaat-Mu yang sementara bergumul, yang sementara berduka. Tuhan menolong mereka, Tuhan menghibur mereka. Kami berdoa buat bangsa, negara, dan pemerintah kami. Tuhan memberkati segenap pemerintah yang ada, hikmat kebijaksanaan dari Tuhan terus mereka alami di dalam menjalani tugas dan tanggung jawab di tengah-tengah pemerintah. Ini doa kami Tuhan, ini permohonan kami, ini syukur kami yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.